Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya, salam sehat. Kita bertemu kembali dalam kuliah farmakologi obat sistem kardiovaskuler dan renal. Pada kesempatan ini saya akan mengajak para hadirin sekalian untuk diskusi tentang farmakologi obat anti aritmia. Oke, mari kita masuk sekarang ke tahapan penata laksanaan terapi. Jadi kalau kita berbicara terapi aritmia, para hadirin sekalian, kita berbicara terlebih dahulu tujuan terapinya itu apa. Jadi tujuan terapi aritmia adalah mengendalikan atau menghilangkan denyut jantung yang tidak teratur tadi. Ya. Dan kemudian sasaran terapi, ya kan ini. Sasaran terapinya apa? Ini tergantung. Apakah denyut jantungnya lambat atau cepat? Ya. Sasaran terapi pada denyut jantung yang lambat, nah ini kan. Nah ini kita bisa menggunakan ya alat pacu jantung digunakan jika denyut jantungnya itu lambat tanpa adanya penyebab yang dapat dikoreksi. Ya, seperti misalkan tingkat hormon tiroid yang rendah atau efek samping obat yang diakibatkan ya kan gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah denyut jantung yang cepat. Ya, terapinya adalah manuver vagal, kardioversi, ablation terapi, dan pemberian obat anti aritmia. Kita akan fokus ke pemberian obat anti aritmia nanti. Oke ya. Nah, sekarang kita masuk ke obat anti aritmia. Ya. Nah, kita diskusikan adalah klasifikasi obat anti aritmia. Pada dasarnya, para hadirin sekalian, ya, klasifikasi obat anti aritmia dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah kelas 1. Ya. Obat ini, kelas 1, bekerja menghambat kanal ion natrium yang tergantung voltase. Ya, nanti dibagi lagi nih, kelas 1A, B, dan C. Ya, kelas 1A contohnya adalah prokainamid, kelas 1B adalah lidokain, kelas 1C adalah flecainid. Kelas yang kedua adalah obat golongan beta blocker, ya, propranolol. Obat yang ketiga adalah obat yang menghambat kanal ion kalium, misalkan ini ya, amiodaron, bretilio. Ya. Sedangkan kelas yang terakhir, kelas yang keempat adalah obat yang menghambat kanal ion kalsium. Contohnya adalah verapamil. Kita kaji satu persatu. Kelas yang pertama, pengeblok kanal ion natrium. Saya kira jelas ya. Jadi aksinya adalah menghambat influx ion natrium ke dalam sel selama fase depolarisasi. Ingat ya, selama fase depolarisasi. Nah, efeknya apa? Penurunan kecepatan timbulnya potensial aksi pada fase 0. Nah, ini tadi sudah saya sebutkan ya, dibagi menjadi 1A, B, dan C. Kita kaji yang 1A terlebih dahulu. Kelas 1A aksinya sedang. Ya, aksi pada kanal juga sedang. Namun bisa memperpanjang repolarisasi dan durasi potensial aksi. Contoh dari kelas 1A ini adalah quinidin, prokainamid, disopiramid. Ya, ini digunakan pada terapi aritmia ventrikular, kemudian pada kasus paroksimal recurrent atrial fibrillation di situ. Nah, kemudian pada kelas B ini aksinya lemah pada kanal ion natrium, sehingga berkaitan dengan proses asosiasi dan disosiasi yang sangat cepat, mengakibatkan penghambatan pada fase 0 yang menjadi lambat, ya, sehingga kemudian memperpendek repolarisasi maupun durasi potensial aksi. Contohnya misalkan pada kelas 1B ini adalah lidokain, phenytoin, tokainid, ya, mexiletin. Nah, ini digunakan pada kasus pasca infak miokardial, takikardi ventrikular. Nah, kemudian kelas 1C, ini aksi kuat pada kanal ion natrium, berkaitan dengan proses asosiasi, disosiasi pada kanal yang berlangsung lambat. Kemudian terjadi penghambatan pada fase 0 yang sangat kuat, namun tidak mempengaruhi fase repolarisasi dan durasi potensial aksi secara menyeluruh. Contoh ya, kelas 1C ini adalah flecainid, propafen. Ya, ini digunakan pada paroxysmal atrial fibrillation, tachyarrhythmia pada abnormal conduction system. Nah, kita masuk ke kelas yang kedua, yaitu beta blocker. Obat kelas 2, ya, ini adalah antagonis reseptor beta adrenergic. Aktivasi saraf simpatetik berlebihan pada jantung mengakibatkan tachyarrhythmia dan konduktivitas nodus AV. Ya, sehingga adanya obat beta blocker bisa menstabilkan ritme denyut jantung melalui memperlambat konduktivitas sel jantung, ya, SA dan AV, kemudian meningkatkan periode refraktori di situ.
Nah, obat beta blocker ini bisa mencegah takikardi yang berulang dan dampak infark miokard. Contoh dari obat golongan kelas 2 atau beta blocker ini adalah propranolol, timolol. Kemudian yang ketiga adalah kelas 3, penghambat kanal ion kalium ya. Obat kelas 3 ini ya mempunyai aksi menghambat kanal ion kalium ya, sehingga memperpanjang fase repolarisasi. Nah, tentu saja menghambat kanal ion pada otot jantung ya. Kelas 3 ini memperpanjang durasi potensial aksi tanpa memengaruhi depolarisase atau fase 0. Contohnya adalah amiodaron, kemudian satolol, gretilium. Amiodaron ini efektif nih, ya, menekan disritmia, tetapi terikat kuat pada jaringan waktu paru yang sangat lama. Sedangkan satolol itu beta blocker tetapi non-selektif. Ya, ini bisa memperpanjang durasi potensial aksi ya, dan meningkatkan periode refraktori. Nah, penggunaan ya obat-obat kelas 3 ini adalah untuk mencegah ventricular tachycardia dan juga atrial fibrillation. Kemudian kelas keempat adalah kelas menghambat kanal ion kalsium. Obat kelas 4 ya penghambat kanal ion kalsium dengan memperlambat konduksi sel melalui nodus AV dan meningkatkan periode refraktori. Kelas 4 ini ya dia mengeblok influx ion kalsium ke dalam sel otot jantung ya pada fase yang kedua dan pada siklus potensial aksi jantung. Contohnya verapamil deltiazem. Khusus verapamil ya ini mencegah takikardi supraventrikular ya sehingga saya ulangi ya mencegah takikardi supraventrikular paroksimal yang berulang sehingga mengakibatkan penurunan kecepatan denyut ventrikular dengan fibrilasi atrium di situ. Sehingga obat ini ya seringkali digunakan pada kasus-kasus aritmia dan juga anti angina di situ. Nah, selain obat-obat yang saya sebutkan tadi, para hadirin sekalian, ini sebenarnya juga ada obat anti aritmia yang lain ya. Contohnya adenosin ya, di mana efeknya adalah dia vasodilatasi, penghambatan agregasi platelet, bronkokonstriksi, pelepasan histamin dari sel mas, kemudian neuroproteksi dalam iskemia otak di situ. Nah, adenosin ini ya bekerja mengeblok konduksi nodus AV jantung melalui aktivasi reseptor adenosin A1. Ya. Kemudian juga bisa mengaktifasi reseptor asetilkolin muskaninik 2 mengakibatkan pembukaan kanal ion kalium. Sehingga terjadi efflux ion kalium, terjadi hiperpolarisasi, kemudian melawan aktivitas pacu jantung, memperlambat jantung, dan menurunkan otomatisasi jantung. Nah, adenosin ini ya seringkali digunakan pada kasus takikardi supraventrikular paroksimal. Nah, obat aritmia yang lain, ya ini cukup menarik adalah digoxin. Nah, obat antiaritmia alternatif ya, ini mengontrol kecepatan denyut ventrikular dalam fibrilasi atau getaran cepat pada atrium. Bisa memperlambat konduksi AV dengan meningkatkan aktivitas vaga, meningkatkan periode refraktori nodus AV, menurunkan jumlah dan frekuensi impuls yang melalui atrium ke ventrikel. Saya kira demikian ya kuliah singkat gitu ya, diskusi singkat berkaitan dengan farmakologi obat-obat anti aritmia. Semoga bermanfaat bagi hadirin sekalian ya. Saya akhiri. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat ya untuk kita semuanya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Sekian.